Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wahyudi, mahasiswa Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Baiklah, di sini saya akan coba memaparkan tugas dasar-dasar manajemen penetapan tujuan organisasi. Tujuannya adalah suatu hasil titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Kegiatan tersebut dapat juga disebut sasaran atau target sebelum suatu organisasi menetapkan suatu tujuan. Terlebih dahulu harus menentukan visi dan misi. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan antisipatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka visi merupakan bagian dari rencana strategi perjalanan organisasi, sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, sehingga pembuatan visi organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Misi adalah suatu pernyataan di mana dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus kegiatan. Misi menjelaskan apa yang mendasari organisasi tersebut, berdiri apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Fungsi dan tujuan organisasi. Beberapa fungsi dalam penetapan tujuan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan yang tidak harus dilakukan. Yang kedua, sumber legitimasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, standar pelaksanaan bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang keempat, standar motivasi berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting dalam kenyataannya. Tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tipe-tipe tujuan. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan berkenaan dengan kelas-kelas organisasi luas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan keluaran output goal berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Contohnya barang-barang konsumen atau jasa-jasa bisnis. Yang ketiga, tujuan produk goal, tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang atau jasa-jasa produksi. Yang keempat, tujuan sistem atau sistem goal, cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang jasa yang diproduksi, tujuan yang diambil. Yang kelima, tujuan turunan atau derived goal, tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan lain. Proses penetapan tujuan, di mana yang pertama barang dan jasa, yang kedua kebutuhan konsumen atau pelanggan, yang ketiga teknologi, keempat kelangsungan hidup, yang kelima pelayanan manajemen, yang keenam konsep diri. Bidang tujuan.
Yang pertama, posisi pasar. Yang kedua, produktivitas. Ketiga, sumber daya fisik maupun keuangan. Yang keempat, probabilitas. Yang kelima, inovasi. Keenam, prestasi dan pengembangan manajer. Ketujuh, prestasi dan sikap karyawan. Yang kedelapan, tanggung jawab sosial dan publik. Kebutuhan penyeimbang tujuan. Hampir setiap organisasi memiliki serangkaian tujuan yang berganda untuk memenuhi permintaan dari berbagai pihak berkepentingan yang ikut terlibat di dalam operasi organisasi tersebut. Adanya tujuan organisasi sering menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut, sehingga dalam proses penetapan tujuan, manajemen harus mampu menentukan keseimbangan yang terdiri dari berbagai campuran tujuan-tujuan serta memadukan berbagai kepentingan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam organisasi. Perumusan tujuan. Proses perumusan tujuan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan atau kemampuan yang terlihat di dalamnya. Perumusan tujuan merupakan usaha perpaduan kepentingan dan masukan dari semua pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat bersinergi dalam mencapai tujuan tersebut. Agar perumusan berjalan efektif, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, proses perumusan tujuan. Kedua, manajer puncak sebagai perumus tujuan umum. Yang ketiga, tujuan harus realistik. 4. Tujuan harus jelas, memiliki alasan dan sifat menantang. Kelima, tujuan umum. Keenam, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Ketujuh, manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen by Objective atau MBO. Upaya efektif dari program MBO yaitu pendidikan dan pelatihan bagi manajer. Keterikatan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan umpan balik secara efektif. Didorong adanya peserta dari bawahan. Keunggulan dari manajemen berdasarkan sasaran MBO adalah meningkatkan komunikasi antara manajer dan bawahan. Strategi program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Rangkaian tujuan sebagai bagian proses MBO harus spesifik dan dapat diukur. Kekuatan dan kelemahan dari MBO. Kebaikan-kebaikan program MBO. 1. Memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Membantu proses perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Yang keempat, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan para pencapaian tujuan tertentu. Kelemahan dari MBO ini, yang pertama, kelemahan-kelemahan yang melekat mencangkup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO serta meningkatkan baiknya kertas kerja. Yang kedua, menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Yang ketiga, gaya dan dukungan manajemen. Yang keempat, penyesuaian dan perubahan MBO. Kelima, keterampilan antar pribadi. Keenam, deskripsi jabatan. 7. Penetapan dan pengorganisasi tujuan. Yang ke-8, pengawasan metode pencapaian tujuan. Yang ke-9, konflik antara kreativitas dan MBO. Demikianlah paparan tugas dasar manajemen yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.